Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hamidah, kelas 6C, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Problematika Pembelajaran Daring Sekolah Dasar di Masa Pandemi. Pembahasan yang pertama yaitu pandemi COVID-19. Indonesia saat ini sedang dilanda oleh wabah penyakit menular di mana pergerakan infeksi dan penularannya begitu cepat. Penyakit ini telah ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi karena penularannya yang begitu cepat dan masif. Indonesia sendiri sudah menetapkan status kedaulatannya kesehatan masyarakat seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dalam pasal 1 ayat 2 yang dijelaskan bahwa kedaulatan kesehatan masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan terjadinya yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan banyak kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah maupun lintas negara. Virus corona juga berdampak pada mempengaruhi dunia pendidikan, yang dimana di Indonesia sendiri yang biasanya sekolah dilakukan di sekolah kini harus dilaksanakan di rumah masing-masing, baik siswa maupun guru. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari penyebaran COVID-19. Seperti yang tertera dalam buku Sudarsana 2020 menyatakan bahwa bidang pendidikan merupakan salah satu yang merasakan dampak virus COVID-19. Kelihatan belajar mengajar di dalam kelas yang selama ini dilaksanakan mengalami perubahan seiring dengan adanya kebijakan pemerintah untuk bekerja, belajar dan beribadah di rumah. Artinya, dengan belajar di rumah menuntut para pendidik untuk memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun peserta didik belajar di rumah masing-masing. Pembahasan yang kedua yaitu pembelajaran daring. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang menggunakan model interaktif berbasis internet dan learning management system. Pembelajaran daring merupakan program penyelenggaraan kelas pembelajaran dalam jaringan untuk menjangkau kelompok target yang masif dan luas. Pembelajaran daring merupakan bagian dari pendidikan jarak jauh yang secara khusus menggunakan teknologi elektronik dan teknologi berbasis internet. Sedangkan sistem pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan peserta didik, melainkan secara online yang menggunakan jaringan internet. Guru dan peserta didik melakukan pembelajaran bersamaan waktu yang sama dengan menggunakan berbagai aplikasi seperti via WhatsApp, Google Map, aplikasi Zoom, Google Classroom, dan aplikasi Ruang Guru. Pembelajaran daring ini menjadi sebuah pilihan yang tidak terletakkan bagi institusi pendidikan. Di tengah pandemi COVID-19, metode pembelajaran ini dapat menjadi solusi agar proses belajar mengajar dapat terlaksanaan dan berlangsung secara baik. Guru tetap bisa mengajar dan peserta didik tetap bisa belajar di rumah selama pandemi ini. Pembelajaran daring identik dengan memanfaatkan fitur teknologi berbasis internet yang sangat bergantung pada ketersediaan teknologi. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang problematika pembelajaran daring SD di masa pandemi. Di masa pandemi COVID-19 mempengaruhi pembelajaran siswa di sekolah. Akibat yang dirasakan siswa pun beragam, mulai pembelajaran menjadi lebih sulit, pemahaman materi menjadi berkurang karena lebih paham materi yang diterangkan oleh guru saat di dalam kelas. Tingkat pemahaman siswa dalam materi pembelajaran menjadi rendah dibandingkan dengan ketika di sekolah.
Hal tersebut menunjukkan bahwa peran guru sangat besar dalam tingkat pemahaman materi oleh siswa. Dalam situasi pandemi seperti ini yang mengharuskan kegiatan pembelajaran harus dilakukan di rumah, membuat jarak antara siswa dan guru tidak lagi dekat seperti dulu. Pembelajaran yang dilakukan secara daring ternyata membawa dampak yang signifikan dalam tingkat pendidikan. Siswa pun tidak dapat berkomunikasi secara luas dengan teman-teman di kelas seperti biasanya. Pelaksanaan pembelajaran daring dengan menggunakan via aplikasi WhatsApp, beberapa siswa merasa mengeluh karena tugas yang diberikan guru dirasa sulit. Namun, ada beberapa yang merasa tugas yang diberikan guru dirasakan sedang atau mudah. Fenomena pandemi COVID-19 ternyata banyak kendala dan kekurangan yang dialami oleh guru, siswa, dan orang tua dalam proses pembelajaran daring. Selanjutnya, mencermati fakta masyarakat yang kita ketahui sekarang ini. Sebagai orang tua, peserta didik memiliki perangkat handphone atau komputer untuk menunjang pembelajaran daring. Dan ada juga sebagian orang tua yang tidak menggunakan handphone. Nah, ini merupakan salah satu kendala dari pembelajaran daring. Salah satunya juga kendala dari pembelajaran daring ini yaitu kurangnya kuota untuk mendukung fasilitas pembelajaran daring itu sendiri. Dan bagi pedesaan juga terkadang sulit jangkauan internet, bahkan susah sinyal, jadi sehingga tidak efektif pembelajaran daring tersebut. Pandemi COVID-19 ini mempengaruhi proses belajar guru karena tidak bisa bertemu dengan dan mengajar secara langsung dengan siswa. Jadi, terjadinya kesulitan dalam memberikan materi pelajaran kepada siswa. Pembelajaran di sekolah menjadi terganggu dan menjadi tidak efektif dan kurang maksimal. Pembelajaran daring dalam pelaksanaan memiliki hambatan. Yang pertama, ada beberapa anak yang tidak memiliki HP. Hambatan yang kedua adalah memiliki HP tetapi terkendala fasilitas HP dan koneksi internet. Terhambat dalam pengiriman tugas karena susah sinyal. Bahkan data lebih lanjut menjelaskan bahwa untuk beberapa siswa tidak punya HP sendiri sehingga harus meminjam. Hambatan yang ketiga, orang tua memiliki HP tetapi orang tua bekerja seharian di luar rumah sehingga orang tua hanya dapat mendampingi ketika malam hari. Hambatan yang keempat, keterbatasan koneksi internet. Beberapa siswa tidak mempunyai HP dan jaringan internet tidak baik. Hambatan yang kelima, tidak semua anak memiliki fasilitas HP dan ada beberapa orang tua yang tidak paham dengan teknologi. Hal ini menyebabkan orang tua sulit untuk mendampingi dan memfasilitas anak. Kasus seperti ini sangat menghambat dan guru harus mengulang-ulang pemberitahuannya. Hambatan yang keenam adalah informasi tidak selalu langsung diterima wali kelas karena keterbatasan kuota internet. Sebagai contoh, misalnya hari ini ada tugas namun 5 hari kemudian baru bisa membuka WA. Bahkan pada awal pembelajaran daring, siswa belum bisa membuka file WA web karena belum memiliki pengetahuan mengenai aplikasi tersebut. Nah, pembelajaran daring telah menjadi tantangan bagi dunia pendidikan. Aspek penting dalam meningkatkan keterampilan pembelajaran daring harus diingatkan diantaranya dengan program pelatihan guru-guru dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk kelancaran dalam pembelajaran jarak jauh, guru tidak cukup hanya memiliki keterampilan teknologi dasar seperti menggunakan komputer dan tersambungnya ke internet, tetapi juga pengetahuan untuk menggunakan perangkat rekaman dan perangkat lunak lainnya, seperti guru harus bisa menciptakan atau membuat model-model pembelajaran yang menarik sehingga dapat mendukung proses pembelajaran selama berlangsung. Keterampilan tersebut diperlukan ketika akan menggunakan platform belajar daring online. Lebih pentingnya lagi, kesenjangan antara skenario pelatihan dan eksekusi di lapangan perlu untuk diminimalisasi. Sekian presentasi makalah saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.